Ya, oke, nanti Aida masuk lagi ya. Aida masuk lagi supaya bisa berdiskusi. Kita ke Haji Adi, Haji Ali Adi. Iya, boleh. Halo. Ya, Selamat malam Pak Haji Ali. selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Yesus wabarakatuh. ya. Ya, silakan. Halo. Pak Haji, Pak Haji saya mau nanya, Hmm. boleh? Ya, mari Pak Kace. Nanya apa? Iya, itu Ka'bah Hmm. bentuknya apa Pak Haji? Lah, Pak Kace pernah ke sana nggak kira-kira? Kalau kalau menurut penglihatan saya mah batu, takutnya beda penglihatannya. Ya, mulai dulu kan batu. Oh, batu ya sudah. Iya. Terus terus pernah disambut nggak Pak Haji sama batu itu? Pak Haji sini, pernah nggak gitu? Di mana-mana batu ya nggak bisa nyambut gitu, Pak Kace. Iya. Tapi lah baik kalau Hmm. malah baik kemana tujuannya kalau begitu? Loh, itu kan istilahnya talbiyah. Kita kan menyambut Mm-mm. panggilan dari Allah. Itu. Mm-mm. Iya, Iya, terus. iya Nabi yang paling dekat dengan jin Nabi siapa namanya? Loh, kalau masalah dekat dan tidaknya itu kan tergantung. Kan seluruh itu makhluk, seluruh di dunia kan makhluk. Jin juga makhluk Allah. Enggak barangkali gitu. Bisa menunjukkan ayatnya, Pak Haji. Lah, kalau saya nggak mungkin lah menunjukkan ayatnya. Kan tadi sudah dibaca, sudah lihat semua. Oh gitu. Kan subuh itu Nanti kan selalu kan diulang-ulang terus itu. biar apa Cuma Pak Haji? yang saya perhatikan itu yang penting kita itu mempunyai jiwa yang kasih, betul-betul kasih. Gitu Pak Haji. Kita Betul Pak. janganlah Jadi gini Pak. saling ini. Sebetulnya jadi begini Pak Haji, maaf. Bukan Ya, saling menghujat, tapi kita harus menunjukkan kepada orang aslinya gitu. Dalilnya begini loh. Di sana itu suremnya begini, 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 gitu. Kalau tidak dijelaskan, mereka merasa benar di dalam kesalahan. Bertahun-tahun dibiarkan, begitu Pak. Menghujat dibiarkan, gitu. Karena tidak ada yang negur, salah nih, ya salah nih kamu. Nggak ada yang negur seperti itu, makanya pembenaran terjadi. Salah jadi benar. Contoh, di Al-Quran tidak ada Muhammad bin Abdullah. Tapi oleh para ustadz disebut Nabi terakhir itu Muhammad bin Abdullah. Terus dikumandangkan jadi pembenaran. Padahal di Al-Qurannya tidak ada. Itu loh Pak. Kasihan makanya. iya Di gini Pak Al-Quran Haji. tidak ada. Siapa bilang tidak ada keselamatan? Ini baca ayat Ya surat ampun 7 Bu ayat Aida, sebentar Bu 158. Aida, satu-satu Permisi ya. Bu. Ya gini. Satu-satu biar Pak Haji dulu. Ya Silakan Pak gini Haji. Pak. Begini ya Pak Haji ya. Jadi kalau kita itu memahami suatu agama seluruhnya itu kita pahami dengan kasih. Kalau memang betul-betul di Kristen sendirilah suatu contoh. Kalau ada Roh Kudus sudah masuk dalam jiwa seseorang, maka tidak ada orang itu menghina antara satu dan yang lainnya. Maka saya perhatikan. Jadi kita itu jangan mencari kebenaran dari ini. Kami kita harus mempunyai jiwa yang betul-betul rahmatan lil alamin. Buktinya suatu contoh umat Islam. Ya, umat Islam mulai dulu sampai sekarang ya tetap banyak. Maka kalau kita betul-betul menerapkan agama itu dengan sebaik mungkin, insya Allah kita akan menjadi yang terbaik. Itu aja.
ya. Itu Baik aja Pak yang Haji, begini Pak Haji, saya ini bukan menyampaikan ini bukan karena benci, justru karena kasihan. Jangan sampai yang tidak ada di Al-Quran diada-adakan seolah-olah itu benar. Begitu. Jadi saya harus mengingatkan kepada mereka, saya mengingatkan kepada orang Islam bahwa nama Muhammad bin Abdullah itu tidak ada di Al-Quran. Jangan dibangga-banggakan, jangan diagung-agungkan. Nabi Muhammad Tidak ada Bu ayatnya Aida, Nabi sabar Muhammad Bu. akan memberikan syafaatul udma di hari kiamat. Tidak ada. Yang ada itu perkataan itu adanya di kitab kuning, di kitab Safinatun Najah. Karena saya tahu, maka saya sampaikan ke publik. Begitu. Kasihan. Karena ini saya menyampaikan kasih, bukan kebencian. Tapi bagi yang para kasihan jin kamu, yang tidak Kaceh. suka dianggap Muhammad Kaceh Kamu itu kasihan. Kamu yang mengantar Aida, ke Bu kebencian. Aida. Begitu. Sabar Bu. Ya, Bu Aida gantian yang bicaranya ya. Sebentar Bu Aida Ya, ini sebentar. baca Oke, silakan Bu Bu Aida Aida. sebentar. ayat Nanti kita kasih 158. kesempatan. Bu Aida sebentar ya. Nanti kita kasih kesempatan ya. Jadi Pak Haji, saya ini menyampaikan Al-Quran menggiring agar orang Islam ini membuka Quran. Benar nggak sih yang dikatakan oleh Muhammad Kaceh ini? Apakah Muhammad Kaceh itu menghina? Harusnya begitu, diteliti. Apa yang dikatakan ayat-ayat yang keluar dari mulut Muhammad Kaceh benar apa enggak sih? Harusnya seperti itu. Saya ini sengaja menggiring supaya umat Islam tuh mengerti Al-Quran, baca Quran. Bukan baca kitab yang lain, begitu. Jangan membuat pembenaran maksud saya. Silakan Pak Haji. Ya, gini nih Pak Kaceh ya. Saya itu sejak kecil ya sudah belajar agama lah. Belajar agama, sudah. Maaf, Pak, jangan bicara agama dulu. Saya bukan bicara masalah agama. Pembicaraan saya menggiring umat Islam agar membaca Al-Quran yang benar, bukan membaca kitab lain. Karena umat Islam ini pedomannya Al-Quran. Jadi harus merujuk kepada Al-Quran kalau berbicara, bukan ke kitab lain, ke karangan si A, si B, si C. Bukan itu maksud saya. Jadi supaya fokus kepada Al-Quran. Bagaimana Al-Quran menuntun manusia, itu tujuan saya. Ya kalau sampean membahas itu ya sekarang kan gini. Buktinya sampai sekarang Islam masih jaya satu. Permisi dulu ya. Yang kedua yang disebarkan oleh ulama-ulama mulai dari orang soleh-soleh sampai sekarang masih ada. Jadi kalau Pak Kaceh bersikuku seperti dengan itu sebetulnya hidayah semua itu kan kehendak Allah. Gitu, kehendak Allah. Ya yang menghendaki itu Allah. Jadi kita itu harus betul-betul kepada Allah itu. Penting itu. Semua itu atas kehendak Allah. Allah itu loh enggak pusing. Mikir umat seluruh dunia ini. Makhluk ini enggak pusing Allah. Semua diatur oleh Allah semua. Ada yang agama ini. Aturan Allah sendiri. Loh kok Pak Kaji ini kok sibuk sendiri gitu loh. Itu yang saya pikirkan. Saya nggak pikir gini. Kok sibuk sendiri, gini, kok merasa baik gitu loh. Kok merasa bukan benar. Gitu, Pak. Bukan gitu merasa loh. Baik, merasa benar. Tapi kan fakta, Pak. Sekarang beginilah. Al-Quran menjelaskan tentang orang yang berasal dari Allah, kembali kepada Allah, sudah jelas di situ namanya Isa Al-Masih. Nah, saya cari nama Muhammad bin Abdullah dekat dengan Allah, tidak ada. Saya cari nama Muhammad bin Abdullah kembali kepada Allah, tidak ada. Makanya saya tinggalkan. Tidak begitu. Asbabul nuzulnya bukan begitu. Itu seluruh manusia itu kembali kepada Allah alias mati gitu Pak Kaceh. Lah kalau sampai itu satu fokus satu Isa Al-Masih ya salah toh. Itu Quran milik kami. Saya berbicara ini dasarnya ayatnya ada Pak. Saya berbicara itu dasarnya ada ayatnya. Surah 3 Ali Imran ayat 45 dan ayat 55 itu ayatnya. Itu kan menyebutkan bukan satu orang, tapi kan seluruh manusia. Satu orang Pak, Isa Al-Masih di situ.
Ya. Halaman berapa? Ya, tafsirnya mana? Coba surat 3 Ali Imran 45 dan 55 silakan baca, Pak. Sudah saya baca sendiri gitu. Itu pahami Quran yang betul gitu loh. Itu milik kami Al-Quran. Jangan doda-adik lah. Enggak, saya bukan mengotak-atik, Pak Haji. Saya ini membacakan. Nah, kalau Anda tidak bisa membacakan, berarti Anda yang salah sendiri. Kenapa nggak pernah dibaca itu ayat? Jadi Anda tidak tahu, begitu. Karena Anda mendengar Ustadz yang berbicara, maka Muhammad itu diarahkan oleh Ustadz itu diarahkan kepada Muhammad. Sementara Muhammad bin Abdullah tidak ada di Al-Quran. Begitu, baru dengar sekarang kan Pak Haji? Dengarkan Muhammad dulu. bin Abdullah tidak ada di Quran. Dengarkan dulu Pak Haji ya. Idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tatkala dirimu terkena musibah, ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kamu itu kembali kepada Allah dan akan kepada Allah. Idza asabatu musibah itu. Kalimatnya juga nyambung, Pak. Ini bukan masalah soal musibah. Kan pertanyaan saya, orang yang dekat dengan Allah namanya sudah jelas, Isa Al-Masih. Yang berasal dari Allah itu jelas Isa Al-Masih dan kembali kepada Allah. Ayatnya jelas, Pak. Saya berbicara ini berdasarkan ayat di Al-Quran. Kalau semua itu Pak Haji, di aku yang tidak, semua itu datangnya dari Allah Pak Haji. Lah kalau fokus pada Isa Al-Masih ya salah toh. Salahnya di mana? Oke, kalau memang menurut Bapak salah, salahnya di mana? Nah, berarti Pak Haji dari mana asalnya? Itu aja. Makanya saya mendengar firman Allah itu karena saya berasal dari Allah. Isa itu berasal dari Allah. Isa itu firman Allah. Makanya berarti kan seluruhnya, iya seluruhnya makhluk kan dari Allah. Kan bukan satu orang saja. Itu. Kan pertanyaan saya siapa namanya? Orang yang berasal dari Allah kembali kepada Allah. Siapa namanya? Tentu kalau ada nama itu ada nama seperti Pak Haji, Pak Haji Hadi. Kan begitu. Itu nama. Kalau sifatnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un sifatnya umum, itu nggak sesuai dengan pertanyaan. Begitu, Pak. Ya semua Nabi Adam juga datang dari Allah. Itu. Jangan terus orang itu digiring satu orang harus ke sini, jangan. Kita harus punya pluralisme. Itu moderat dalam cara berpikir. Itu supaya kita nyambung. Enggak, maksudnya begini Pak Haji, supaya jangan Al-Quran ini dipleset-plesetkan ke yang lain, akhirnya jadi ngambang. Udah ada Pak Haji, enggak ada. Enggak ada. Ya yang ngeplesetkan ya orang-orang yang tidak sepaham dengan Al-Quran gitu aja. Nah iya, iya itu dia. Iya. Betul. Jadi yang tidak sepaham dengan Al-Quran, mereka memeleset-melesetkan Al-Quran. Nah, kita yang tahu ayat Al-Quran perlu meluruskan. Begitu. Jangan kayak beo ikut-ikutan berbicaranya. Jangan kayak juga kebo diikat talinya. Nunduk aja. Salah juga nunduk aja. Digeret maling juga nunduk aja. Itu namanya kerbau yang diikat hidungnya. Karena gini Pak Haji, Pak Haji itu agamanya kan sudah lain dengan saya. Mengapa membenarkan agama saya? Salah itu Pak Haji. Saya tidak berbicara agama, Pak. Saya berbicara esensi Al-Quran. Al-Quran itu bukan agama, Pak. Al-Quran itu petunjuk. Saya tunjukkan. Bapak paham kan? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Saya sudah paham. Petunjuk bagi manusia yang tidak ada keraguan di dalamnya. Ya, jadi bagi manusia bukan umat Islam saja. Berarti Kristen pun harus mendengar itu, Pak Haji. Saya tidak bahas masalah agama lagi. Sekarang Pak Haji bahas agama gini-gini. Terus terang ya. Terus
seberapa pengetahuannya Pak Kaji mengenai Al-Quran? Sudahkah belajar tafsir? Sudahkah belajar ini Asbabun Nuzul dan lain sebagainya? Kita banyak pelajaran-pelajaran. Sekarang Cobalah Bapak, kita. sekarang Pak Haji, apa maksudnya asbabun nuzul? Silakan Pak jelaskan. Loh ya urutannya turunnya Al-Quran toh. Dari mana? Dari sini, dari kan ada semua. Itu. Ya kita harus Asbabun nuzul mempelajari. itu Pak, kalau Bapak pengen tahu, itu syarat ngeles. Itu syarat ngeles orang Nah, yang saya tidak bisa bukan, menjawab. saya tidak ngeles, cuma saya lihat Enggak, para itu ustadz yang lain ya. Para ustadz yang lain itu menggunakan asbabun nuzul itu syarat ngeles. Kalau pertanyaannya tidak bisa menjawab, maka dilarikanlah asbabun nuzul lah, tajwidnya, maurijul hurufnya, panjang pendek. Padahal itu yang hal-hal yang tidak penting. Yang penting itu mengerti, karena bahasa Arab itu ada persamaannya dengan bahasa Indonesia. Contoh, kadab. Bahasa Arab tuh kadzab atau kadzib. Bahasa Indonesianya berdusta. Kan begitu. Bahasa Arabnya kafir, bahasa Indonesianya inkar. Itu persamaannya, Pak. Arti terjemahan itu persamaan bahasa di Arab dengan di Indonesia yang sering digunakan sehari-hari. Itu maksudnya. Gini loh Pak Aceh, ya yang penting kita itu harus betul-betul negara kita ini sekarang itu banyak masalah gini, tolonglah, saya minta tolong, jangan ada adik Al-Quran. Saya ini bukannya kasihan sama kasih, tidak. Gini, nanti orang-orang kita, saya kadang-kadang sampai begini lapor polisi, Masya Allah, saya itu prihatin gitu. Saya bukan keles-keles, bukan. Belajarlah lintas agama. Belajarlah di universitas yang baik. Belajarlah ilmu usuluddin. Itu. Sekarang jangan mengandalkan ini. Nggak usah gitu lari-lari ke belajar usuluddin, Pak Haji. Usuluddin itu bab-bab agama, yaitu fikih bab agama, itu usuluddin. Hadis bab agama, bukan. Kalau fikih itu furuddin, syariah. Ya udahlah, apapun artinya, syariah sama furuddin, pokoknya din itu urusan agama lah. Mengatur hukum-hukum agama. Nah, saya ini agar orang itu berpancasila, bukan beragama. Jadi paham, bisa menghormati orang lain, begitu. Jangan merasa benar sendiri, merasa pintar sendiri, di tanah jalil nggak bisa jawab. Ya, jangan sampai terjadi hal seperti itu. Jadi kebenaran itu harus ditegakkan. Kapanpun, dimanapun. Begitu. Ini Pak Haji udah keluar nih. Sekarang kita naikkan Ibu Aida. Halo, Ibu Aida. Halo, Bu Aida. Halo, ya. Itu ada di Quran. Halo, Aida. Shalom, selamat malam. Sebentar Bu Aida, satu-satu Bu, pelan-pelan. Iya, Kate. Yes, Di Quran ada ayatnya, IS 459. Itu dasarnya semua manusia diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti hadis. Jadi hadis itu ada dasarnya di Quran. Gitu. Bukan, Anda salah. Jadi harus mengikuti Rasul, bukan hadis. Rasul itu bukan hadis. Mengikuti sunnah Rasul. Sunnah itu taunya dari mana? Dari hadis. Bukan hadis sunnah Rasul. Tapi mengikuti Rasul, Anda jangan salah, dibenar-benarin. Coba dibaca ayatnya. Tampilkan ayatnya. 459. Quran surat 4 ayat 59. Saya paham atiullah, atiur Rasul, wa atiul amri minkum. Ya, di situ perintahnya taat kepada Allah, taat kepada Rasul, bukan ke hadis, tidak ada hadis di situ kata hadis. Taat kepada pemerintah setempat, itu artinya. Cara mengikuti, menaati Nabi bagaimana kalau tidak dari hadis taunya kamu? Hadis itu kan kesaksian tentang keseharian Nabi, ucapan Nabi, tindakan Nabi yang harus diikuti, itu kan taunya dari hadis. Paham nggak? Tapi kan tertulisnya bukan hadis, Bu Aida.
Tertulis Jadi apa jangan maksudnya? disimpangkan, tidak ada kata hadis di situ. Gak ada Anda tertulis jangan hadis, Bu menyimpang. Aida. Memang tidak ada, tapi kan sunnah Nah, itu kenapa Bu Aida maksudnya katakan dari hadis. Nah, Taunya dari kenapa hadis Anda mau dari mana coba? menyimpangkan itu? Nah, kenapa Bukan dikatakan menyimpangkan hadis, Bu itu, otakmu Aida? aja yang nggak nyampe. Coba Waduh, dipikir pakai logika. waduh, Coba tekstualnya dipikir. kita Kamu menghargai tahu dari Quran loh. mana Kita tindakan Nabi, menghargai Quran ucapan loh. Nabi, kalau Kok Bu bukan Aida dari hadis? bilang seperti itu? Tuh. Itu kan Ya itu tekstualnya itu kenyataannya, jujur aja. tekstualnya Nggak boleh tidak bohong, ada. Audrey. Coba Saya Adri, tidak aku bohong, mau Anda yang tanya, bohong. itu Yesus terlibat Anda tidak yang dengan bohong. pembantaian Amalek? Anda yang bohong. Hah? Di situ Coba secara jawab. tekstualnya tidak dikatakan dengan hadis. Yesus terlibat tidak Di dengan situ secara Amalek, tekstualnya tidak pembantaian dikatakan Amalek? dengan hadis. Jawab Kenapa aja. Anda loncat? Iya Kenapa atau Anda tidak? loncat? Kenapa Anda loncat? Bukan loncat, kamu ini Kenapa persoalan loncat? lama. Kenapa Ini loncat? persoalan lama. Persoalan lama apa? Saya Kamu tanya sama lari-lari terus, kamu. kabur-kabur Secara terus tiap tekstual, secara ditanyain. tekstual, no, kamu yang kabur. Saya tanya kamu. Apakah Kamu secara kabur. tekstual Coba itu dijawab dikatakan hadis? sekarang. Apakah secara tekstual Coba dikatakan jawab hadis? sekarang. Jawab, coba dijawab. Apakah Kenapa? secara tekstual dikatakan hadis? Itu menafsir Quran nggak bisa Nah, mentah-mentah gitu, harus paham di sunnah di situ Quran apa. Dia itu nggak ngerti sebetulnya hadis hadis itu apa Sekarang apa, bikin Quran menaati itu Nabi itu apa. bagaimana? Kan Aduh. lihat contohnya, Nah, lihat sekarang saya tanya perkataannya, sesuai topik. Sekarang lihat saya tanya sesuai topik tindakannya, ya. gitu. Sekarang saya tanya sesuai topik. Gitu. Kalau suaminya Bu Aida Terus kalau mendapatkan 72 surga, kalau bidadari, kalau nemu kata ente angka mendapatkan apa? 72, Ente itu mendapatkan apa Bu maknanya tidak Aida? terhingga. Jelas? Nah, tidak Jadi terhingga. maknanya tidak Berarti terhingga. Anda Sesuai mendapatkan, topik ya. oke. Dan Anda surga di mendapatkan Islam apa itu nanti di adalah Anda nanti perumpamaan. Itu Gitu, perumpamaan tahu? tadi saya sudah baca Jadi hadisnya. semua itu perumpamaan. Tadi Karena saya sudah tidak baca ada nikmat hadisnya. surga yang sebanding dengan apapun Nah, nikmat apakah Bu dunia. Aida setuju Sekalipun itu kekayaan, dengan hadis nanti di yang surga tadi? bisa minta 1000 bumi. Di Sudah? surga bisa seks sekalipun Wah, di kalah surga bisa nikmatnya minta dengan 1000 bumi. surga. Karena Oh, di surga bisa digambarkan minta seperti di dapat surga bisa minta 1000 bidadari. bumi. Itu Wow. perumpamaan. Wow. Oke, sekarang saya Perumpamaan. masuk ke hadis ya. Sekarang saya masuk ke hadis ya. Sesuai dengan topik malam ini Al-Waqiah, saya mau bawa Ibu Aku nggak bahas Aida kamu karena sama kamu atau tidak tahu tentang Islam. KC, aku mau bahas dengan Husis. KC. Husis. Oke Bu April, Saya- mundur dulu. Mundur dulu. Bu Aida, Bu Aida, Ya, apa alasannya di Al-Quran surat 72 Al-Jin ayat 19? ya. Jin itu salah satu ciptaan Allah, ya. Jadi disebutkan di situ. Kamu tahu alasan kenapa Allah menciptakan Adam? Untuk membuktikan bahwa iblis itu tidak seperti malaikat. Iblis kan ngakunya seperti malaikat. Disuruh sujud ke Adam tapi nggak mau kan? Nah itu di situ karena ada kesombongan pada diri Adam. Dosa tertua adalah kesombongan. Itu ditunjukkan oleh iblis. Makanya Allah nggak akan memasukkan ke neraka baik itu iblis, baik jin maupun manusia tanpa bukti yang jelas. Di situ sudah jelas terbukti iblis punya kesombongan. Makanya tidak salah kalau Allah masukkan dia ke neraka. Terbukti kan? Nah itu. Di dunia ini tujuan kamu KC hidup di dunia ini untuk membuktikan bahwa kamu taat kepada Allah atau durhaka kepada Allah. Kalau kamu durhaka, kamu masuk ke neraka. Tapi kalau taat, matimu dalam kondisi muslim, bersyahadat, maka kamu mesti iman kamu sebiji sawi, kamu bisa masuk ke surga. Oke, Amal bukan saya cara tanya, untuk masuk di ke mana? surga. Amal Sudah, hanya jangan untuk panjang-panjang. mempercepat masuk ke surga. Tidak ada orang yang masuk surga karena bersahadat. Di mana ayatnya di Al-Quran? Taatilah Allah dan Nabi, maka kamu akan masuk Bersahadat. surga. Ini tadi 7158. Ayatnya di mana? Bersahadat itu ini, bertaatlah kepada Allah dan taatlah kepada Nabi. Ayatnya Surat Bu Aida di mana, Bu? 158. Saya tanya ayat, Anda nunjukin ayat di mana? Itu. Baca. Itu apa? 7158. 7158. 7158. Ayat 7157 itu taatilah Rasul yang umi. Ya, Yang namanya siapa lagi yang tertulis umi? di dalam Taurat dan Injil. Siapa yang tertulis dalam Taurat dan Injil? Siapa yang umi? Yesus.
Muhammad tidak Siapa ada di yang dalam ummi? Injil. Yesus apakah ummi? Kan tidak, dia sekolah. Dia Emangnya paham ilmu Muhammad agama. tertulis, Bu, di Sekolahnya dalam di mana? Injil? Ummi. Ummi itu Nabi Muhammad. Enggak, emangnya Iya, Muhammad tidak ada tertulis di dalam ayatnya. Injil? Enggak, Muhammad ada, Taurat di Injil ada nggak tertulis? Ada Wah, di itu nubuatnya. Yang mana? didoakan Makanya Anda oleh jangan Yesus, ngarang-ngarang di yang sini. didoakan oleh Yesus. Mana? Muhammad KC tidak Sabar, bisa sabar. dibohongin, Bu Aida. Bu Ida gimana sih, Bu? Ayatnya 158, 157 itu. Saya paham ayat itu. 7158. Terus 413. 413. Coba baca ayatnya. Biar orang lain dengar. Aku lagi nggak bawa ini, sebentar. Jangan banyak alasan, banyak Google di HP ya. 413 gampang banget. Sebentar. Jadi begini saja, kata Aida tadi kan 72 bidadari, itu kan perumpamaan. Nah, bacakan kembali Aubrey. Ini topik. Baik, yang mana Pak Kasih Karunia? Nggak apa-apa, biar Bu Aida saja yang membacakan. Bu Aida Tadi baca cuma. udah dapet sih, gara-gara kelamaan jadi hilang tuh HP-nya. Ya, bacakan Aubrey. Bentar. Yang mana? Untuk yang mana? Dua bidadari itu yang Oke. 413. 413. Aida stop dulu. Itulah batas-batas hukum Allah, barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang agung. Ya kan, jelas itu. Siapa taat pada Allah dan Rasul-Nya akan masuk surga. Ya, jelas. Jadi jangan bilang nggak ada keselamatan. Nggak ada nggak ayatnya bahwa Muhammad bin Abdullah itu Rasul Allah? Muhammad bin Abdullah ya, bukan Muhammad saja. Karena Muhammad saja itu adalah nama panggilan. Yang mengucapkan ayat-ayat Quran kepada para sahabat siapa? Muhammad bin Abdullah kan? Para sahabat itu jadi saksi. Anda tahu dari mana Muhammad bin Abdullah dasarnya apa Anda bicara? Ayat-ayat Quran. Kenapa? Enggak. Ayat Anda berbicara seperti itu, dasarnya apa? Hadis atau apa? Yang mengucapkan ayat Quran siapa selain Muhammad bin Abdullah? Yang pertama, mengucapkan ayat-ayat Quran siapa yang menyampaikan? Muhammad bin Abdullah kepada para sahabat. Sahabat jumlahnya banyak, itulah saksinya. Gitu loh. Aida kan percaya sama kan? Coba Aubrey bacakan hadisnya. Baik, saya bacakan tadi hadisnya ya. Baik, sebentar ya. Saya minta tolong admin bisa tampilkan hadisnya pada screen supaya semuanya bisa membaca. Tadi. Tadi. Iya, Pak. Iya. Sebentar. Bentar ya, Bu Aida ya. Sebentar Bu ya. Admin. Iya Pak. Ah. Siap. Sebentar. Sebelum dibaca selesai, Aida jangan komen dulu. Biar diam dengerin baik-baik Aida supaya masuk. Oke, ya. Baik, saya bacakan ya Bu Aida ya.
telah menceritakan kepada kami Hisham bin Khalid Al-Azraq Abu Marwan. Mohon maaf yang lainnya di-mute dulu supaya tidak noise. Ibu Aida di mute Ibu dulu. Aida, mohon maaf di-mute, Bu. Oke. Oke, baik. Saya langsung saja ya, karena di sini tertulis di atas according. Baik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba yang dimasukkan ke dalam surga melainkan Allah Azza wa Jalla, berarti ini otoritasnya Allah Subhanahu wa taala, akan menikahkan dengan 72 istri, 2 istri dari bidadari dan yang 70 dari warisannya penduduk neraka. Dalam kurung istrinya penghuni neraka yang masuk surga. Mohon maaf di-mute yang lainnya. Ibu Aida, tolong di-mute. Bu Aida, tolong di-mute Bu Aida. Ya. Baik. Dan tidaklah seorang dari mereka melainkan memiliki vagina yang rapat dan ia memiliki penis yang tidak loyo. Khalid bin Hisham berkata, maksud dari warisannya penduduk neraka adalah laki-laki yang masuk ke neraka kemudian mereka mewarisi istrinya untuk penghuni surga sebagaimana Fir'aun mewarisi istrinya. Di sini dengan jelas dikatakan ada 2 objek. Pertama, masalah vagina dan penis gitu ya. Yang kedua, masalah angka. Di sini ada 72 istri, 2 istri dari bidadari dan yang 70 dari warisannya penduduk neraka. Seperti itu Bu Aida ya. Dan ini juga tadi saya compare ke Al-Waqiah 35 sampai 36 seperti itu Bu Aida. Itu dasar ayat Qur'annya dilihat dulu. Dan kalau menemukan kata-kata angka 72 itu dalam bahasa Arab, itu Baik, artinya tidak terhingga. Di situ jelas dikatakan bahwa ada urusan vagina dan penis Bu itu Aida. dasarnya Tidak loyo, 26. tidak loyo itu. Sekarang saya mau tanya sama Bu Aida, apakah Bu Aida ini setuju jika di jana Anda ada aktivitas seks? Al-Baqarah 26 dibaca. Saya mau tanya sama Bu Aida, apakah Bu Aida ini meyakini dan percaya harus ada cantolan bahwa ayat Qur'annya. Tadi saya sudah membacakan Qur'annya. Harus ada Tadi saya sudah membacakan Qur'annya. Tadi saya sudah membacakan Qur'annya. Di Islam sumber pertama Tadi adalah saya sudah Al-Quran. membacakan Qur'annya, Jangan Bu. disamakan dengan Bible-mu. Kamu cuma punya Bible. Saya tidak bicara Bible, Di saya Islam bicara Quran ada dan ayat hadis. Quran yang otoritasnya lebih tinggi daripada hadis. Jadi kamu Bu lihat di situ Al-Baqarah ini 26. tuh hadis tadi. Ini tuh compare dari Al-Waqiah karena bidadari itu ada di Al-Waqiah 35 sampai dengan 36 begitu Bu Aida. Terjemahan Bu dari Aida bidadari aja kamu nggak tahu. Ya Loh, kan? tadi kan saya membacakan di hadisnya. Itu apa? Gitu Bu Aida. Kalau di Islam lihat dulu ayat Qur'annya baru ke hadis. PKC pernah keluar kan dia bilang kembali ke Quran, kembali ke Quran sekarang. Di Quran itu dikatakan kasur-kasur yang tebal dan empuk dan dipan-dipan gitu Bu Aida. Al-Baqarah 26. Gitu. Itu cantolannya. Saya bertanya mengenai hadis ini, apakah Bu Aida setuju jika di jannah Bu Aida terdapat aktivitas seks? Yang begitu Bu masuk Aida? ke jannah siapa? Roh atau badan? Ya silakan Bu Aida dijelaskan. Itu kan konsepnya Bu Aida, bukan konsep saya. Itu Silakan dijelaskan. Udah dijelaskan kan dari awal, itu perumpamaan. Karena nikmat surga itu tidak ada yang bisa menandingi apapun nikmat di dunia ini. Seks sekalipun, kekayaan sekalipun, baju Bu Aida, bagus yang saya bicarakan ini sesuai hadis tadi. Nggak bisa menandingi di situ secara tekstual, Bu Aida, secara tekstual itu dikatakan bahwa ada vagina dan penis yang tidak loyo. Ya itu perumpamaan. Di situ ada aliran sungai mengalir. Di situ ada perumpamaan. Di situ di hadisnya tidak ada sungai mengalir kalau di hadis yang tadi saya bacakan Bu Aida. Ya, tapi di ayatnya itu perumpamaan. Jadi kamu itulah kata si Kaci kan kembali ke Quran, gitu. Kalau di Quran juga di Al-Waqiah, di Quran juga di Al-Waqiah. Di situ ayat perumpamaan jelas bahwa ada dipan. Kamu kalau baca Quran harus tahu kaidah bahasa. Jadi dipan gunanya untuk apa Bu Aida? Jadi dipannya gunanya untuk apa? Kamu tahu bahasa Inggris?
Jadi F dipannya itu untuk apa? macam-macam. Ada F impossible, Bukan mulai F, dari if. F possible, F impossible. Iya, If itu possible, beda. impossible. Hold on. Let Ya me itu tell you. seperti Hold itu, on. perumpamaan. Dialihkan ke bahasa Inggris malah ketemu yang Kenapa bisa bahasa Inggris. Aduh. Hold on, Bu Aida. Nggak Let me apa-apa, tell you. spellingnya aku Let orang me Jawa, finish you. Come Inggrisnya on. Hold Jawa, on. nggak apa-apa. Spellingnya aku bangga jadi orang Jawa. Saya Nggak juga orang Jawa, Bu Aida. Teman-teman. Saya juga bangga jadi orang Jawa. Saya orang Magelang. Jadi kan Bu Aida tadi yang bertanya sama saya, kamu bisa bahasa Inggris nggak begitu? Saya jawab pakai bahasa Inggris, Bu Aida seperti itu jawabnya. Jangan framing, oke? Bukan framing, itu Let me tell kaidah you, come on. bahasa Let me dalam tell you bahasa about Arab this tuh ada heading. yang seperti itu. Ada Come on, hold perumpamaan on. Come on, hold gitu loh. on, Mrs. Kamu tahu. Come on, hold Jadi itulah on. kenapa kalau Ibu harus Aida, belajar Quran tuh nggak bisa saya ditelan bertanyanya, mentah-mentah. iya, saya Pertama, bertanyanya kaji mengenai kaidahnya. hadis. Kaidah bahasanya. Mengenai Kedua, hadis. asbabul Saya tidak bicara nuzulnya. kaidah, saya tidak bicara mengenai kaidah, Ya Bu kalau enggak Aida. ya nggak bisa Saya kamu bicara mengenai menafsir konteks sembarangan. dan tekstualnya. Quran dan hadis tuh nggak bisa sembarangan ditafsir Oke, gitu loh. let me finish you. Jadi menurut Bu Aida ini dipan ini untuk apa dipannya? Kamu membandingkan Quran dengan dipan. Coba di mana otaknya? Bukan membandingkan, itu isinya sendiri, Bu. Baca di Al-Waqiah. Ibu Aku malu bilang nanti. kalau baca Tadi hadis muslim Pak jangan Udi, ditelan tadi muslim mentah-mentah. Kalau Quran. baca hadis Dipan nggak itu bisa di ditelan Quran, mentah-mentah. bukan hadis. Hold Pertama ya, on. harus paham Halo. bahasa aslinya. Landing please. Hello, Quran sama Landing hadis masih please. ada bahasa aslinya. Jangan samakan dengan kitabmu, ya. Limit Jangan dulu. samakan dengan kitabmu. Bu Cara Aida, beragama kamu yang kacau jangan dibawa ke Islam, oke? itu bilang dipan itu ada di Quran bukan di hadis. Kalau yang tadi saya bacakan panjang itu di hadis Bu Aida. Come on Bu Aida, focus please. Oke, bacakan Itu lagi sekali. perumpamaan. Nggak perlu dibacain. Oke, yang lainnya Nggak perlu saja lah, saya dibacain. nggak tega Sudah sama Bu Aida, jelas dia itu memang ya. apa Gini ya, sepertinya kalau kamu membela. mau bahas Quran hadis, kamu pertama harus paham bahasa aslinya. Bu Aida, orang Ingat saya tadi ya, bilang dipan Quran dan aja, hadis dipan itu itu masih tuh ada bahasa di aslinya. Quran. Dan Dipan pahami itu ada di kaidah Quran, bahasa tapi Arab. Anda mengatakan di hadis. Itu satu Anda salah. Kamu tuh baca detil, tapi tidak kehilangan fokus keseluruhan gitu loh. Jadi kamu malah nggak dapet. Berarti Gitu loh. Bu Aida tidak menangkap apa yang saya bicarakan. Kamu mau bahas rumah, Gitu. tapi Dipan yang kamu itu lihat cuma Anda jendela. katakan dipan, Nah itu. tekstual dipan Anda katakan itu dalam Nggak hadis dan relevan itu lagi. salah besar. Karena itu ada di Al-Waqiah. Al-Waqiah di 31 sampai 37. Silakan yang lainnya dibaca. Apakah saya benar atau salah? Kalau saya yang salah, tidak mungkin karena Anda yang salah, Bu Aida. Kalau hadis tadi yang saya bacakan itu secara objeknya di situ ada 2 dikatakan, mohon maaf sebelumnya, bahkan ada 3. Ada perempuan dan ada angka dan mohon maaf ada kemaluan seperti itu Bu Aida ya. Jadi jangan Anda memframing bahwa saya ini membuat-buat, tidak. Silakan dilanjutkan yang lainnya. Kalau ini aku nggak stabil ya, udah pokoknya jawabanku seperti itu perumpamaan. Kalau kamu bahas jendela nggak bakal selesai dan kamu nggak tahu kesimpulannya. Karena yang dibahas itu sebenarnya rumah. Tapi kamu bahas jendela terus. Can you Itulah ya. focus please? Oke, ini aku nggak stabil. Oke. Can you focus please?